Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Ayu Lestari dan kelompok kami juga terdiri dari Sarah Aulia, Pati Salam, dan Erin Ermawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang white box Bukalapak. Lanjut, Sarah. Toko online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat penjualan barang-barang, makanan kecil, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wikipedia, online atau daring adalah menunjukkan keadaan konvektivitas. Dalam hal ini tentu saja terhubung dengan internet. Toko online mudah digunakan. Kita tidak perlu belanja keluar rumah dan bisa dilakukan di aplikasi. Aplikasi toko online bisa menjaga data para penjual dan pembeli, serta pelayanan yang terbaik akan diminati oleh orang-orang yang ingin melakukan jual beli. Aplikasi toko aplikasi ampun aplikasi toko online Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Hero Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah UKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan pada warung tradisional lewat layanan Mitra Bukalapak. Pada tahun 2017, Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn asal tanah air. Versi Wikipedia. Ini adalah contoh aplikasi Bukalapak. Lanjut. Whitebox testing. Whitebox testing merupakan salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Teknik dalam whitebox testing ialah basis path testing, flow graph, dan cyclomatic complexity. Lanjut. Metode pengujian pada whitebox testing ini seringkali dilakukan untuk memberikan dan membuat suatu jaminan bahwa seluruh jalur-jalur yang independen hanya menggunakan modul minimal satu kali. Keputusan yang sifatnya logis dapat digunakan di semua kondisi, true, benar, atau false, salah. Mengeksekusi seluruh perulangan yang ada pada batas nilai dan operasional setiap situasi dan kondisi. Syarat yang dilakukan dalam melaksanakan strategi whitebox testing, mengidentifikasi tentang seluruh alur-alur logika yang ada, membangun dan membuat suatu kasus yang akan digunakan untuk tahap pengujian. Hasil pengujian yang telah didapatkan akan dilakukan evaluasi kembali. Pengujian yang dilakukan harusnya secara menyeluruh. Kasus yang sering menggunakan whitebox testing diuji dalam beberapa tahap. Uji semua keputusan dengan logika. Tes semua loop yang tersedia dengan batasan-batasannya. Tes untuk struktur data internal dan terjamin validitasnya. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan whitebox testing. Kelebihan whitebox testing. Pertama, kesalahan logika menggunakan sinteks if dan sinteks pengulangan. Dan langkah selanjutnya, metode whitebox testing ini akan mencari dan mendeteksi segala kondisi yang dipercaya tidak sesuai dan mencari kapan suatu proses perulangan di akhir. Kedua, ketidaksesuaian asumsi. Menampilkan dan memonitor beberapa asumsi yang diyakini tidak sesuai dengan keinginan atau yang akan diwujudkan. Itu selanjutnya akan dianalisa kembali dan kemudian diperbaiki. 3. Kesalahan pengetikan.
mendeteksi dan mencari bahasa-bahasa pemrograman yang dianggap bersifat sensitif. Diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji bermanfaat untuk pengujian menyeluruh, membantu mengoptimalkan kode. Kekurangan white box testing membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji. Sangat mahal untuk dilakukan karena membutuhkan tester yang terampil untuk melakukan pengujian pada perangkat lunak yang jenisnya besar. Metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Tidak menghiraukan tampilan UI, aplikasinya membutuhkan akses kode. Lanjut. Nah, dan ini flowchart-nya untuk flowchart aplikasi Bukalapak. Untuk flowchart aplikasi Bukalapak sendiri itu bisa kita mulai dari kita bisa mulai dari lalu input laptop, masuk ke buka situs Bukalapak. Di sini akan ada pertanyaan udah punya akun atau tidak. Jika ya, bisa langsung login, lalu masukkan username dan password, lalu klik login, lalu masukkan keyword, dan lalu pilih search barang yang ingin dibeli, klik barang yang ingin dibeli, masukkan nama penerima, nomor HP, lalu masukkan alamat, lalu nggak jelas. Masukkan alamat pengirim, pilih provinsi, kota, kecamatan, dan alamat lengkap, klik simpan, lalu pilih metode pembayaran. Di sini ada pilih Indomart, langsung klik bayar, lalu mendapatkan nomor tagihan, selesai. Jika tidak punya akun, maka daftar akun baru, masukkan nama lengkap, email, jenis kelamin, username, dan password. Lalu masuk ulang password, langsung klik daftar. Lalu masuk ke akun email, konfirmasi email, homepage Bukalapak, lalu kembali lagi masukkan keyword, lalu pilih barang yang ingin dibeli, klik beli sekarang, masukkan nama penerima, dan nomor telepon, lalu masukkan alamat pengirim, lalu pilih provinsi, kota, kecamatan, dan alamat lengkap, bisa langsung klik simpan, lalu pilih metode pembayaran, pilih Indomart, klik bayar, mendapat nomor tagihan, lalu selesai. Cara penutupan. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.